So, asertif itu apa sih? Jadi asertif itu adalah sebuah ekspresi diri melalui pola pikir perilaku. Yang pertama adalah self confidence. Kadang kita dalam situasi tertentu masuk ke dalam sebuah forum, kita keok. Jadi kita udah kehilangan kepercayaan diri. Padahal biasanya kita dalam situasi tertentu kita berani, kita percaya diri. Jadi pertama, itu adalah perilaku confidence. Asertif itu berarti percaya diri. Dalam situasi apapun, kita tuh nggak kehilangan taring kita. Kita selalu punya power dalam situasi apapun. Forum apapun, baik itu forum di keluarga, forum di tingkat masyarakat tetangga kita, ataupun di dalam ruang lingkup pekerjaan. Jangan cuma kepercayaan diri itu hanya di satu ruang lingkup aja. Anda hebat di rumah tapi nggak hebat di kantor. Atau sebaliknya, hebat di kantor tapi nggak hebat di rumah. Saat ada acara keluarga, Anda nggak pede gitu. Kemudian yang kedua, merasa tegar, berani menghadapi segala situasi. Jangan cuma situasi-situasi yang enak saja yang sanggup dihadapi, tapi situasi yang memang sebelumnya belum pernah Anda alami. Itu asertif. Jadi kalau Anda menemui pribadi atau orang, atau Anda sendiri, berarti kalau dalam situasi apapun Anda sanggup handle situasi tersebut, tidak terpancing emosi menghadapi situasi tersebut, maka Anda sudah bisa dikatakan asertif. Kalau saya sendiri memiliki pandangan, orang asertif itu berarti sudah dewasa. Jadi kalau orang belum asertif, dia belum dewasa gitu, karena ada situasi dia masih menanggapinya dengan kekanak-kanakan, masih baper, masih ngambek, gak fleksibel untuk menghadapi situasinya. Makanya kunci sukses kalau di dalam NLP, nomor 1 adalah outcome, menentukan tujuan yang jelas. Nomor 2-nya itu adalah sensory acuity, menggunakan panca indera kita semaksimal mungkin untuk mempelajari situasi. Yang ketiga adalah building rapport atau membangun kedekatan dengan orang lain, seni mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat adalah flexibility. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan apapun. Lalu kemudian asertif itu juga merupakan ekspresi diri tegas dan tabah dalam mengungkapkan pendapat dan keyakinan atau pendirian. Gak mudah dipengaruhi, gak mudah belok-belok. Sekarang misalnya berangkat dari rumah, pokoknya saya yakin A. Begitu sampai di kantor berargumentasi dengan temannya, pendiriannya akhirnya dibelokkan. Gampang, ya sudah deh B aja deh, ya sudah C aja deh. Jadi gampang banget dipengaruhi, plin-plan Bapak Ibu. Berarti asertif itu juga erat kaitannya dengan ketegasan, termasuk membuat keputusan. Nah, asertif itu harus dimiliki seorang leader dan juga bawahan. Jadi kalau kita sebagai seorang leader, bayangin aja, kita gampang berubah-ubah dalam strategi, dalam tujuan. Ibaratnya sekarang kita mau ke satu tujuan, mau sampai kita ganti lagi, mau sampai kita ganti lagi. Akhirnya orang-orang yang membersamai kita jadi stres, jadi pusing sendiri. Kenapa? Ya karena kita gampang berubah-ubah. Kalau kita sebagai bawahan atau sebagai staff mengerjakan sesuatu awalnya dengan cara A, udah di-approve sama atasan kita, kemudian kita mengganti caranya, apa yang terjadi? Otomatis atasan kita juga akan meragukan kita, nih gimana sih kamu kemarin katanya bilang pakai cara A, sekarang cara B, besok cara C, dan lain sebagainya gitu. Jadi tegas ya, tegas dan tabah ini masuk dengan grit tadi ya, persistent, komitmen, konsisten dengan semua proses-proses atau tantangan-tantangan yang dihadapi. Lalu kemudian dia juga merupakan antusias dalam menjalani kehidupan ini. Kata antusias Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Antusias ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata enthusio. Apa itu enthusio? Artinya the breath of God, nafas dari Tuhan. Jadi kata orang Yunani, orang yang antusias itu seolah-olah dirasuki oleh Tuhan di dalamnya dan bernafas bersama Tuhan. Dan setiap nafasnya itu ada Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Lalu enthusio itu diganti masuk ke bahasa Indonesia, masuk ke bahasa Inggris menjadi enthusiast, dan masuk ke Indonesia menjadi kata antusias. Jadi antusias itu orang yang dia benar-benar ketika berada dalam situasi dia serius, dia nggak main-main. Apa quotes-nya? Saya pernah dengar sebuah quotes dari gurunya Warren Buffett. Warren Buffett itu punya guru investasi, di mana gurunya ini selalu mengajarkan Warren Buffett tentang do not work when you play and do not play when you work. Jangan pernah bermain saat kamu bekerja, dan jangan pernah kerja saat kamu bermain. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi orang yang gak antusias dalam pekerjaan, ketika dia kerja, yang dipikirin main-main. Main HP lah, main mikirin weekend mau kemana, mau jalan-jalan sama temennya siapa, nantinya mau ngedate sama siapa, yang dipikirin main. Padahal dia masih bekerja dalam jam pekerjaannya. Akhirnya gak totalitas, gak antusias orang seperti ini. Begitu juga begitu main.
When you play with your family, dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda mikirin kerjaan. Akibatnya timbullah konflik. Nah, orang yang antusias itu serius. Begitu kerja. Dia datang ke kantor dengan semangat antusias, selamat pagi, semuanya dia sapa dengan serius, salaman, gaya salamannya berbeda, dia tegas sekali dengan salamannya, antusias, suaranya juga nggak goyang sama sekali, motivasinya nggak turun sama sekali, powernya nggak turun sama sekali. Itu cara ngebedain orang antusias sama enggak. Mungkin sebagian dari Anda ada yang menikmati pembelajaran demi pembelajaran ini dengan sangat antusias. Dia di depan layar, dia mencatat, dia ngerjain tugas. Tapi ada juga yang sambil tidur-tiduran, nonton Netflix, yang penting disimak, ngerjain tugas asal-asalan, gak serius dipraktekkan ke dalam hidupnya. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi satu hal yang harus Anda tahu, di dunia ini orang-orang di puncak kesuksesan hanya dipenuhi dengan orang yang antusias. Jangan pernah setengah-setengah dengan pekerjaan Anda sedikit pun. Pahami job desk Anda, pahami pekerjaan Anda, kerjakan dengan antusias. Itu merupakan perilaku asertif, di mana asertif erat kaitannya, dekat kaitannya dengan efektivitas. Bahkan kalau saya berani katakan, efektif sama dengan assertive. So without assertive, you are not effective. Jadi Anda bukan effective person. Dan yang kemudian, beretika, sopan dan santun diperhatikan. Jadi walaupun antusias, tapi etika Anda tetap jalan. Kesopanan Anda, kesantunan Anda tetap diperhatikan. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari Anda. Bagaimana Anda menghargai bawahan Anda. Jadi punya etika. Kata-kata Anda dijaga dengan baik, di-manage dengan baik, dengan elegan. Inilah asertif Bapak Ibu. Jadi semua sisi ya, mulai dari kepercayaan diri, emosional, kita networking sama orang, sopan santun, antusiasme, komunikasi, ketegasan, banyak banget. That's why kenapa saya katakan asertif sama dengan efektif. Kalau mau efektif ya asertif gitu ya. Nah, goalsnya apa dengan kita menjadi asertif? Ya menjadi orang yang positif. Dalam apa? Dalam mengekspresikan diri, dalam menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, untuk kita apa? Berinteraksi baik dalam pekerjaan ataupun sosial lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dipandang sebagai sosok yang positif, supaya kita berinteraksinya nggak mudah konflik. Pernah nggak Anda ketemu dengan orang yang dia berada di lingkungan apapun pasti konflik? Dimanapun dia berada, pasti ada musuhnya. Dimanapun dia berada, pasti ada dibenci sama orang. Kenapa? Ya karena dia belum positif. Dia belum asertif. Jadi kalau Anda sekarang merasa di dalam aneka pergaulan Anda merasa seperti dimusuhi, Anda merasa diri Anda seperti dijauhi, maka bisa jadi Anda belum menjadi pribadi yang asertif. That's why ini sangat penting banget ya. Efektif sama dengan asertif. Bapak Ibu, kita sudah pernah belajar semuanya tentang apa yang dilakukan oleh Maslow ya, teori Maslow, mulai dari fisiologi, kebutuhan fisik seperti makan, pakaian, lalu kemudian safety, keamanan akan masa depan, keamanan akan kondisi saat ini, lalu kemudian love, belonging, kita ingin dicintai, ingin diperhatikan. Lalu kemudian ada esteem Bapak Ibu. Esteem itu reputasi, harga diri, penghargaan, ya, reward. Lalu kemudian self actualization, di mana kita selalu ingin melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, ingin mewujudkan keinginan sesuai kemampuan, dan kita pengen terus mengembangkan diri kita terus menerus. Maka dari sini kita sebut asertif itu sebenarnya adalah wujud dari kita melakukan self actualization. Jadi aktualisasi diri kita kan tadi berhubungan sama self image. Bagaimana kita mencitrakan diri kita di masyarakat dalam berinteraksi sehari-hari. Ada notes di sini yang perlu Anda perhatikan. Tujuan dari pembelajaran assertiveness ini bukan untuk membuat seorang selalu memenangkan adu argumen ya. Karena kan tadi bilang dia harus tegas, nggak boleh pelin-pan gitu ya orang asertif. Bukan berarti dia harus menang selalu menang dalam perdebatan atau adu argumen, harus menjadi yang paling dominan. Nggak seperti itu gitu. Lalu kemudian mendapatkan apa yang diinginkan atau menjadi agresif. Karena itu bukan asertif. Ada lagi namanya karakter agresif. Agresif itu udah jauh dari asertif. Jadi kalau misalnya kita tujuannya saya harus menang, saya harus begini, itu berarti juga masih agresif, bukan asertif. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan kita, baik itu positif dan negatif. Kita tuh mau ngungkap gitu. Kita happy, kita bermasalah, bukan malah memendam, dendam, lari dan diceritakan ke banyak orang. Tapi kita benar-benar mengungkap apa perasaan positif yang kita alami ataupun ada perasaan negatif yang kita alami. Kita berani untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua,
memperlihatkan bahwa Anda bisa mempertahankan pendapat tanpa melanggar hak orang lain. Jadi kita tetap bisa nih punya prinsip kita ini dipertahankan, tetapi juga tidak mengabaikan hak orang lain. Karena orang lain kan juga punya hak. Sehingga bertemu namanya apa? Win-win solution. Bertemu namanya dua sisi nih, kita bisa menerima keberagaman, perbedaan pendapat, bukan cuma mau menangnya sendiri. Dan yang terakhir adalah memberikan alternatif perilaku yang bisa dipilih. Perilaku apa sih yang bisa saya pilih, bisa saya kontrol? Jadi kita akhirnya meningkat secara EQ, emotional quotient. Kita ngerti emosi kita mampu mengendalikan emosi tersebut, menempatkan sesuai konteksnya, waktu dan tempatnya. Sehingga kita juga bisa mengerti orang lain, CQ, emosi orang lain kita paham nih. Dan kita menyatu, kita bekerja sama, bersinergi dan harmonis. So kalau kita mau bicara soal harmonis, bicara soal sinergi, maka harus asertif dulu dua-duanya. Ya, kan harmonis dan sinergi butuh kerjasama dua orang. Karena harmonis dan sinergi itu levelnya di atas kerjasama. Kalau kerjasama itu hanyalah perintah dari atasan. Jadi kalau misalnya Anda nih, si A dan si B, diperintahin oleh atasan untuk menjalankan sebuah proyek, terpaksa bekerja sama. After proyek itu selesai, udah pisah. Tapi kalau sinergi, apapun yang terjadi, nggak diperintah atasan, tetap dia mau bekerja sama, tetap berinteraksi. Nah, that's why untuk bersinergi, maka dibutuhkan dua sosok yang sama-sama asertif, Bapak Ibu. So, kita pahami dulu ya jenis-jenis perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya ada 3 perilaku Bapak Ibu. Yang pertama namanya non-asertif. Non-asertif itu apa? Submisif dan sangat pasif. Jadi cenderung menghindar, pasif, takut, ragu, misal seperti itu. Itu namanya non-asertif. Di tengah-tengah itu asertif, ya kan? Berani, mengungkap, tegas, disiplin. Nah, lawannya lagi dari asertif itu namanya agresif. Kalau agresif ini over, ya. Jadi bisa kita bicara berani, dia terlalu berani, terlalu asertif. Asertifnya itu berlebihan, kepercayaan dirinya terlalu berlebihan. Asertif kan percaya diri ya kan, berani mengungkap, berani berbicara, tapi dia over pede. Sehingga jadinya apa? Agresif. Dan perilaku agresif itu juga tidak disukai oleh masyarakat atau sosial. Lalu kemudian sangat aktif, terlalu aktif dan indirect. Jadi nggak pernah direct. Oke? Unsur yang mendasari apa saja sehingga perilaku ini bisa terbentuk? Jelas yang pertama adalah pikiran, ya, mindset, pikiran kita, kognitif kita. Yang kedua, pikiran memicu emosi dan perilaku. Jadi ada kognitif, ada affection, dan ada behavior, ngebentuk behavior. Oke, so maka kita harus di mana posisinya? Asertif itu di tengah. Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Non-asertif. Non-asertif ini apa sih? Terlalu mengalah, terlalu ragu, terlalu lamban. Sering ngalah gitu. Jadi kalau misalnya Anda kayak, ya sudahlah, ikhlas aja. Hak Anda itu diabaikan untuk diberikan pada orang lain, padahal Anda punya hak. Tapi Anda mengabaikan hak Anda sehingga hak Anda ini diizinkan untuk dirampas oleh orang lain. Ngalah, ya sudahlah. Lalu apalagi? Ragu. Gimana ya? Ikut aja deh. Nah, itu namanya non-asertif. Apa kata kamu deh? Itu non-asertif. Ragu-ragu. Ya, lalu kemudian terlalu lamban. Misalnya diajak ambil keputusan, bentar ya dipikirin dulu ya. Lama banget dan banyak kata infinitas seperti nanti, kapan-kapan, lain kali, entar ya, saya pikirin dulu. Nah, itu non-asertif tuh. Sehingga orang-orang tipe seperti ini cenderung akan diperalat atau mudah dilemahkan, mudah didonin. Ya, jadi dia susah untuk memimpin, tapi harus selalu dipimpin. Oke? Nah, akibatnya apa? Terjadi konflik interpersonal gara-gara orang-orang non-asertif ini. Gitu ya, lawannya orangnya adalah agresif apalagi. Udah, nggak akan ketemu. Kalau orang asertif masih bisa menerima, masih bisa melatih ya. Tapi kalau non-asertif ketemu non-asertif, selesai Pak, molor proyeknya. Lalu kemudian depresi, pesimis, citra diri jelek, image-nya jelek. Dia menganggap, namanya perilaku non-asertif menganggap dirinya jelek.
dirinya jadi negatif. Kemudian menyakiti diri sendiri, karena dia tadi pesimis. Akhirnya apa yang terjadi? Nyakitin dirinya. Dia terlalu berkorban buat orang lain, mengabaikan dirinya. Siapa yang sakit? Dirinya sendiri. Lalu kemudian apa lagi? Kehilangan kesempatan. Peluang-peluang itu kan banyak masuk. Tapi kenapa? Ada orang yang bisa melihat peluang, ada orang yang dia nggak bisa. Ya karena dia tadi, peluang yang ada itu dianggap sebagai ancaman. Enggak deh, terlalu lamban. Ya, pikirin dulu deh, terlalu ngalah. Ya udah buat dia aja deh. Akhirnya kesempatannya hilang. Kemudian apa lagi? Stres, lepas kontrol, sama psikosomatis. Kadang nangis berlebihan, sedih, depresi, gitu. Tapi dia nggak mau ngejar. Dia cuma pasif aja, reaktif aja. Lalu kemudian apa? Benci diri sendiri dan orang lain. Akibatnya memunculkan sebuah judgment. Judgment ke dirinya, judgment ke orang lain. Pernah nggak ketemu orang Anda yang setiap kali berhadapan sama orang udah berpikir negatif? Bahkan dirinya sendiri udah berpikir negatif ke dirinya sendiri. Apalah, saya sudah pernah ngalamin ini, nanti kamu pasti juga akan begini. Dia mengeneralisir. Dan yang terakhir adalah dia merasa kesepian, merasa marah, gusar, atau jengkel, Bapak Ibu. Nah, hidupnya tuh gusar. Jadi kalau kita introspeksi ke diri kita, lebih banyak mana kita bekerja? Bahagia atau gelisah hati kita? So, kalau Anda banyak gelisahnya, coba cek, bisa jadi selama ini Anda menjalani kepribadian non-asertif. Sehingga hidup Anda, pekerjaan Anda menjadi tidak efektif. So, kalau Anda sudah sadarin, iya, ini saya nih, saya alami nih kayak gini. Yuk kita change, yuk kita berubah menjadi asertif. Kita sudah paham sekarang tentang non-asertif yang harus dihindari dalam hidup kita. Kita berani ya speak up, tapi tidak terlalu berani. Jangan sampai terlalu berlebihan beraninya. Ya. Nah, asertif. Asertif itu perilaku yang tepat pada situasi yang tepat, tegas, dan meyakinkan. Ya. Perilakunya tepat di waktu yang tepat. Akibatnya apa? Problem itu bisa ditangani dengan baik, Bapak Ibu. Yakin dan percaya diri bahwa masalah itu semua pasti ada solusinya. Kalau non-asertif, udahlah nih, pasti ini udah hancur, udah ini, gagal udah ini. Udahlah, kita udah selesai. Akhirnya mundur. Tapi kalau asertif, ada challenge, ada tantangan, dia berasa, oke, semua pasti ada solusinya. Kita pikirin dulu, kita coba ambil benang merahnya, ini problem solve. Terus kemudian apa? Merasa nyaman, puas, happy, bahagia, banyak teman, menciptakan apa? Kesempatan, lalu rileks hidup dia. Banyak opportunity datang yang bisa diambil, sama hidupnya tenang, gak gelisah Bapak Ibu dengan kita menjadi asertif itu. Yang terakhir apa? Self control, kontrol diri jadi lebih baik, senang diri sendiri ya. Kita menerima diri kita. Kadang ada orang yang tidak bisa menerima dirinya, melihat dirinya selalu jelek, mau gimana pun juga, padahal orang lain menilai dia bagus, dia ganteng, dia cantik, tapi dia menganggap dirinya jelek. Tapi kalau asertif, dia menerima dirinya dan menerima orang lain apa adanya. Accept as they are, menerima apa adanya dia. Antusias, tenang, mantap dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi hidupnya tuh kayak gak ada beban, flow aja. Dia merasa bahwa setiap peluang-peluang setiap hidup itu waktu demi waktu adalah peluang bagi dia. Untuk networking sama orang, untuk berinteraksi bebas, tanpa judgement, ya, optimis melihat masa depan. Dan dia tegas, kalau suka dia ngomong suka, kalau nggak suka dia sampaikan itu. Tidak pernah di belakang, itu asertif. Lalu agresif. Kalau agresif ini gimana? Terlalu dominan, terlalu berani, tahu cepat. Potensi resiko gede banget nih. Akibatnya apa? Pasti konflik. Sama, non-asertif menyebabkan konflik, agresif menyebabkan konflik. Ya, kalau non-asertif itu lebih ke gemes, konfliknya tuh banyak konflik diri. Jadi dia yang merasa bermasalah, udah deh aku mundur aja. Kalau agresif ini malah mandang bahwa semua orang bermasalah. Ya lu yang punya masalah sama gue, ngapain lu gitu? Nah itu agresif tuh, ya banyak membuli biasanya orang agresif itu ya, memandang orang lain rendah, rasa bersalah, frustasi, citra diri jelek, nyakitin orang. Ini yang paling bahaya, nyakitin orang, terlalu agresif. Terus apa? Kehilangan kesempatan juga, karena menganggap bahwa dia harus menang sendiri. Orang lain nggak boleh, jadi orang mau bermitra dengan dia jadi takut. Apalagi akhirnya stres, lepas kontrol, benci orang, kesepian, merasa marah, jengkel, pokoknya emosi terus bawaannya, marah-marah terus bawaannya. Melihat orang kayak pengen dimakan, melihat orang kayaknya pengen ngajak berantem sama orang. Itu agresif Bapak Ibu. Nah biasanya
The cost of stress, uncontrolled emotion, orang yang cenderung non-assertif atau yang agresif, biasanya kesehatannya juga kena Bapak Ibu. Apa aja? Kulit, temperature, biasanya demam, mudah demam, ya, mudah tinggi gitu suhu tubuhnya, atau kadang dingin banget, ketakutan menggigil. And eczema, tahu eksim nggak? Kulit tuh bercak-bercak merah gitu, eksim. Apalagi akne, jerawatan. Kemudian apalagi contraction kalau di otot, kram, ya, gampang kesemutan, ngilu-ngilu, pegel. Terus apalagi kardiovaskular, jantungnya itu ya, jadi darahnya itu, jantungnya terlalu bekerja dengan keras. Blood pressure, hipertensi, tekanan darah tinggi. Kemudian apa, kerusakan organ, apa, saluran di jantung ya, pembuluh darah, migrain, gampang pusing. Kemudian juga gastrointestinal, yaitu lambung dan usus pencernaan ya, ulcers, tukak lambung, kemudian diare, gangguan usus, akhirnya sakit perut, gampang mules, gampang mual-mual, asam lambung dan sebagainya. Pernah nggak Anda ketika stres pengen mual, diare, tiba-tiba mules? Karena psikosomatis, life, mind, and body are one system. Kalau pikiran Anda sudah kalut, emosi Anda nggak bagus, akhirnya fisik Anda yang kena. Akhirnya otak juga, brain, leading to body mind illness. Jadi kayak otak kita tuh ngebuat badan kita gampang sakit, imunnya yang diserang. Lalu kemudian apalagi upsetting hemostatis. Jadi otak itu memerintahkan sel untuk statis, nggak berkembang. Statis, kondisi diem. Pertumbuhannya akhirnya lambat, baik itu secara mentalitas jadi fixed mindset, ataupun secara tubuh gampang keriput, gampang tua, karena otaknya memerintahkan untuk dalam kondisi statis. Kan harusnya sel berkembang ya, berkembang bertumbuh, tapi dia otaknya jadi mengkerut, jadi statis. Jadi berat banget efeknya emosional ini. That's why makanya kita bicara self management ini penting banget. Bapak Ibu harus serius, harus dipelajarin dengan baik-baik, dijalanin semua tekniknya, semua triknya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jangan mengabaikan emosi di dalam kehidupan kita.